Bagi seorang mukmin, dia harus memiliki satu ma'rifat, satu pengetahuan bahwa setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, kembali kepentingannya untuk kita sebagai hamba. Kita harus memiliki ma'rifat, pengetahuan bahwa ketika Allah berikan kewajiban kepada kita, puasa, sholat, atau kewajiban-kewajiban lainnya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah ma'rifat, pengetahuan dasar bagi seorang mukmin. Jadi, secara umum apapun kewajiban yang Allah bebankan kepada kita akan kembali untuk kita dan bukan kembali untuk Allah. Bagi Allah, seandainya seluruh manusia ini beriman, mentaati perintah-perintahnya, sama sekali tidak menambah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, bagi Allah, jika seluruh hamba-hambanya di muka bumi ini bermaksiat, kafir, menentangnya, tidak menuruti perintah-perintahnya, tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan hamba dan ketidaktaatan hamba, keimanan seorang hamba atau kekufuran seorang hamba tidak berbekas dan tidak berpengaruh sekalipun kepada kebesarannya Azza wa Jal. Ini adalah sebuah pengetahuan, satu ma'rifat yang sangat dasar agar kita sebagai seorang mukmin masuk dalam benak kita. Jadi, jika ada pertanyaan, apa yang Allah inginkan dari puasa kepada hamba-hambanya? Yang pertama adalah yang jelas kepentingan itu bukan kembali kepada Allah, tapi untuk maslahat dan kepentingan si hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjadi hamba-hamba yang bersih, hamba-hamba yang membersihkan dirinya. Jika 11 bulan seorang hamba tidak terlatih, lewat begitu saja, kecuali orang-orang yang beriman tentunya, orang-orang yang takwa. Karena kebanyakan manusia, dia lemah, imannya lemah, takwanya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, dia terkena satu aturan. Dalam aturan 1 bulan penuh ini, dia dibersihkan dirinya, dibersihkan jiwanya, bahkan dibersihkan badannya, dibersihkan jasmaninya, dengan harapan sebagai modal dia untuk start awal. Ketika keluar dari Ramadan, masuk pada 1 Syawal sebagai Idul Fitri, dia start sebagai seorang hamba yang baru, dengan segalanya serba baru, pikiran yang baru, hati yang baru, pendengaran yang baru, penglihatan yang baru, prasangka yang baru. Dia masuk dalam lembaran yang baru sebagai hamba seolah-olah baru lahir ke dunia ini. Dan Allah menginginkan kita setelah keluar dari Ramadan sebagai hamba-hamba yang bersih, bersih segala-galanya, dengan cara berpuasa, dengan mematikan nafsu kita, mematikan syahwat kita, mengkontrol, mungkin lebih tepatnya mengkontrol syahwat kita, mengkontrol nafsu kita pada tempat-tempat tertentu. Bagaimana kita disuruh berlatih untuk menjaga, tidak menuruti hawa nafsu. Karena manusia ini cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Mungkin kita sholat, mungkin kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, tetapi terkadang di luar sholat, kita menjadi pengikut hawa nafsu yang paling setia. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan, tidak ada sesuatu langkah yang kita kerjakan, kecuali berdasarkan hawa nafsu kita. Jika ini berlanjut terus-menerus, ini akan berbahaya pada jiwa kita, berbahaya kepada kita sebagai hamba. Dan Allah menginginkan kesempurnaan bagi hamba-hambanya. Untuk itu, sebulan ini engkau masuk dalam area Ramadan, engkau masuk dalam pertarungan di arena Ramadan ini, jaga hatimu, jaga lisanmu, jaga nafsumu, dengan harapan engkau menjadi manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang keluar nanti tidak lagi mengikuti hawa nafsu, tidak lagi langkahnya, tidak lagi semua perbuatannya berdasarkan hawa nafsu dan keinginannya belaka, tetapi lebih dikarenakan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan-insan yang menjaga jiwanya, menjaga dirinya untuk menjadi manusia yang sempurna sesuai keinginan Allah kepada kita, agar kita semakin dekat dengan Allah. Dan jika itu terjadi pada kita, maka kita beruntung sebagai hamba-hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sudah mendekatkan diri pada Allah, bagi dia semua selain Allah itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya segala macam kenikmatan, kebesaran, keindahan dunia ini kecil di mata dia, karena dia sudah mendapatkan zat yang maha besar. Dan kita semua berharap di bulan Ramadan ini kita dibimbing dan terus diarahkan hingga sampai kita puncak yang menjadi la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, atau dengan kata lain
sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.